Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi suhu kalor dan perpindahan kalor. Bagian kedua yaitu tentang pemuaian zat dan perpindahan kalor. Pemuaian adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Pemuaian meliputi pemuaian zat padat yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian panjang ini contohnya yang misalkan ini ada sebuah besi dipanaskan, maka besi ini lama kelamaan maka akan memuai, yaitu akan memanjang. Misalkan ini besi ini asalnya panjang awalnya yaitu L0, kita beri simbol L0. Kemudian setelah dipanaskan maka besi ini akan memanjang yaitu menjadi L total atau L panjangnya berapa ya. Dimana di sini ada L0 yaitu panjang mula-mula dan L ini itu panjang benda pada saat dipanaskan. Kemudian ini ada delta L yaitu pertambahan panjang. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan untuk pemuaian panjang yaitu pada rel kereta api. Di sini rel kereta api dibuat rongga ya antara dua batang rel untuk menjaga pemuaian. Jadi ini ada rongganya, ada celahnya. Jadi saat kena cahaya matahari maka ini akan merapat ya, maka sengaja dibuat renggang. Persamaan pada pemuaian panjang zat padat itu ada yang disebut dengan delta L. Delta L itu yaitu pertambahan panjang sama dengan alfa dikali L dikali delta T. Di mana delta L itu sama dengan L dikurangi L awal ya. Dan L pada saat dipanaskan dikurangi L0 itu sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Maka untuk menghitung besarnya L setelah dipanaskan, maka panjang setelah dipanaskan itu sama dengan L0 ditambah alfa dikali L0 dikali delta T. Nah, L0-nya kan ini sama-sama ada L0, maka L0-nya dikeluarkan. Jadi ini jadi 1. Jadi L0 dikali 1 kan tetap L0 ya. Maka L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Jadi persamaan yang digunakan di dalam pemuaian panjang ada satu yang ini yaitu pertambahan panjang ya. Delta L sama dengan alfa dikali L dikali delta T. Atau yang ini yang bawah. L setelah dipanaskan atau LT sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa ditambah delta T. Di mana LT itu sama dengan panjang benda saat dipanaskan satuannya meter dan L0 juga sama dengan panjang benda mula-mula satuannya meter. Sedangkan alfa itu koefisien muai linear atau muai panjang satuannya per derajat Celcius. Dan delta T yaitu perubahan suhu satuannya di dalam derajat Celcius. Koefisien muai panjang suatu zat adalah angka yang menunjukkan pertambahan panjang zat apabila suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke yang kedua yaitu pemuaian luas. Kita lihat contohnya di sini ini ada sebuah kaca yang dipanaskan. Maka kaca ini akan memuai ke arah panjang dan ke arah lebarnya. Kalau tadi kan ke arah panjangnya saja. Nah, misalkan di sini ini asalnya panjangnya P0 kita simbolkan, kemudian ini ada L0. Maka setelah memanjang ini panjangnya menjadi P dan ini lebarnya menjadi L. Persamaan pada pemuaian luas zat padat ini ada A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Kemudian di mana betanya itu sama dengan 2 alfa ya. Maka A setelah dipanaskan itu sama dengan A0 dikali 1 ditambah 2 alfa dikali delta T. Keterangannya A setelah T itu luas benda saat dipanaskan satuannya meter persegi, A0 luas benda mula-mula ya sebelum dipanaskan satuannya meter persegi juga, beta itu sama dengan 2 kali alfa yaitu koefisien muai luas. Delta T perubahan suhu satuannya di dalam derajat Celcius. Nah, contoh muai luas itu terjadi pada kaca yang dipasang. Jadi saat kita memasang kaca ini
Sini di sisi-sisi ininya dibuat longgar sedikit. Kenapa? Supaya saat kena cahaya matahari ini tidak pecah karena memuai. Nah, persamaan berikut yaitu selain A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T, atau betanya itu sama dengan 2 kali alfa, juga persamaan berikutnya yaitu delta A itu pertambahan 2 sama dengan beta dikali A0 dikali delta T, ya. Koefisien muai luas suatu zat, atau ini beta ya, adalah angka yang menunjukkan pertambahan luas zat apabila suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke berikutnya yaitu pemuaian volume. Pemuaian volume ini misalkan ini ada benda ya berbentuk kotak, di mana di sini ada suhunya 0 derajat, kemudian dipanaskan, maka menjadi Vt, dan di sini ada perubahan ya, jadi membesar ke panjangnya, ke tingginya, dan ke tebalnya ya. Nah, contohnya pemuaian volume ini terjadi pada air, yang ini pemuaiannya ke panjangnya, ke lebarnya, dan ke tingginya. Nah, ini contoh yang berikutnya yaitu saat kita memasak air ya, ini terjadi pemuaian volume, airnya menjadi keluar karena dipengaruhi oleh panas. Atau di sini misalkan ini suhunya 70 derajat, kemudian ini 140, kemudian ini 180. Karena semakin panas maka si air ini akan memuai. Persamaan pada pemuaian volume zat padat itu ada delta V sama dengan gamma dikali volume awal dikali delta T, atau V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T, di mana gamma ini sama dengan 3 kali alfa, atau volume setelah dipanaskan sama dengan V0 dikali 1 ditambah 3 alfa dikali delta T. Keterangannya Vt sama dengan luas benda saat dipanaskan, satuannya meter kubik, dan V0 sama dengan luas benda mula-mula, satuannya meter kubik. Gamma itu sama dengan 3 kali alfa, itu sama dengan koefisien mula-mula, satuannya per derajat Celcius. Delta T itu sama dengan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, koefisien muai luas suatu zat adalah angka yang menunjukkan pertambahan volume zat apabila suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Contoh 1. Sebuah kawat baja memiliki panjang awal sebesar 100 cm. Hitunglah pertambahan baja tersebut pada perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius, di mana koefisien muai panjangnya adalah 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Pembahasannya kita lihat diketahuinya. Panjang mula-mulanya 1000 cm dirubah ke meter, artinya dibagi 100 ya, jadi 10 meter. Perubahan suhunya atau delta T-nya sama dengan 50 derajat Celcius, dan alfanya, koefisien muai panjangnya sama dengan 12 dikali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Delta L sama dengan 10 dikali 12 kali 10 pangkat 6 dikali 50. Maka delta L sama dengan ini dikalikan ya, 500 ini tetap. Maka 500 dikali 12 6000 kali 10 pangkat 6, atau boleh ditulis disederhanakan. Ini kan coret ininya ya, ini coret. Jadi 10 pangkat min 3, artinya delta L-nya sama dengan 0,006 meter. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Suatu logam dipanasi dari 20 derajat Celcius menjadi 120 derajat Celcius, bertambah panjang 2,4 mili. Jika koefisien muai panjang logam tersebut 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, hitunglah panjang logam mula-mula. Kita lihat pembahasannya, kita tulis dulu diketahuinya. Delta T-nya sama dengan T akhir dikurangi T awal. Artinya delta T-nya sama dengan 120 dikurangi 20. Jadi delta T-nya 100 derajat Celcius. Kemudian delta L-nya itu 2,4 mili dirubah ke meter. Artinya dikali 10 pangkat min 3. Alfanya yaitu sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius.
Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, delta L-nya diketahui dari sini ya, 1,2 kali 10 pangkat min 3, sementara L0-nya itu ditanyakan. Alfanya 1,2 kali 10 pangkat min 5 dan delta T-nya sama dengan 100. Maka kita tulis lagi 2,4 dikali 10 pangkat min 3 itu ini dibagi ini 1,2 ya, dibagi 1,2 ini sama jadi 2 ya. Jadi 2, kemudian yang 10 pangkat min 5-nya ini nanti ini kan ke bawah ya, naik ke atas jadi positif min 5. Jadi 10-nya ini jadi 10 pangkat min 3 sama dengan ini dikalikan 100 L0 ini tetap 10 pangkat min 5-nya ya. Jadi ulangi lagi. Delta L sama dengan L0 yaitu alfa dikali delta T. Delta L-nya yaitu 2,4 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan L0 dikali 1,2 kali 10 pangkat min 5 dikali 100. Nah, yang ini ya 2,4 dibagi yang ini jadi 1,2 ya, ini coret dibagi jadi 2 kali 10 pangkat min 3 yang ini. Yang 100 ini dikalikan L0 dikalikan 10 pangkat min 5. Kemudian 2 dikali 10 pangkat min 3, maka ini kan bisa dicoret dengan ini jadi 10 pangkat min 3. Maka 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan L0 dikali 10 pangkat min 3. Maka min 3 ini dicoret. L0 2 dikali L0, maka L0-nya sama dengan 2 meter. Jadi panjang logam mula-mula adalah 2 meter. Kita lanjutkan ke contoh soal 3. Kawat baja memiliki panjang 20 meter ketika suhunya 40 derajat Celcius. Berapa panjang jika suhunya sama dengan 100 derajat Celcius? Di mana koefisien muai baja adalah 11 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Pembahasannya kita lihat diketahuinya dulu. L0 sama dengan 20 meter, delta T-nya sama dengan T akhir dikurangi T awal, yaitu 100 dikurangi 40 jadi 60 derajat Celcius. Alfanya 11 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Nah, untuk menjawab persamaan ini, untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan panjang setelah dipanaskan sama dengan L0 ditambah delta L. Karena delta L-nya belum ada, maka kita cari delta L-nya dulu. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Delta L sama dengan 20 dikali 11 kali 10 pangkat min 6 dikali 60. Maka delta L-nya sama dengan 13.200 dikali 10 pangkat min 6. Delta L sama dengan 0,0132 meter. Kita lanjut ke panjang setelah dipanaskan. Sama dengan L0 ditambah delta L. LT sama dengan 20 ditambah 0,0132. Maka panjang setelah dipanaskannya sama dengan 20,0132 meter. Jadi panjang kawat baja tersebut pada suhu 100 derajat Celcius itu 20,0132 meter. Kita lanjutkan ke contoh soal 4. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah pelat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012 per derajat Celcius, maka tentukan luas plat besi tersebut. Penyelesaiannya kita lihat diketahuinya A0-nya 10 meter persegi, T awalnya 30 derajat Celcius, T akhirnya 90 derajat Celcius. Maka kita cari dulu delta T-nya sama dengan T akhir dikurangi T awal. Artinya 90 dikurangi 30 sama dengan 60 derajat Celcius. Alfanya atau koefisien muai panjangnya sama dengan 0,00012 per derajat Celcius. Nah, karena kita yang ditanyakannya itu muai luas, maka kita cari beta, yaitu koefisien muai luas, di mana koefisien muai luas itu sama dengan 2 dikalikan alfa. Maka 2 dikali 0,00012 per derajat Celcius itu sama dengan 0,00024 per derajat Celcius.
Kita lanjutkan. Untuk menyelesaikan pertanyaan ini, kita gunakan persamaan A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. A sama dengan 10 dikali 1 ditambah 0,00024 dikali 60. Maka ini dikalikan. 10 dikali 1 ditambah 0,00144 itu ini dikalikan, tetap 10, ini dikalikan, jadi 1,00144. Maka A sama dengan 10,0144 meter persegi. Jadi luas plat besi setelah dipanaskan adalah 10,0144 meter persegi. Kita lanjutkan ke contoh soal 5. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Kita selesaikan, kita lihat diketahuinya, gamanya itu sama dengan 3 kali alfa, sama dengan 3 dikali, sedangkan alfanya itu 2 kali 10 pangkat 5, min 5, maka 3 dikali 2 kan 6. Jadi gamanya itu 6 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Delta T-nya sama dengan 75 dikurangi 25 yaitu 50 derajat Celcius. Dan volume awalnya yaitu 1 liter. Yang ditanyakannya volume setelah dipanaskan. Untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan V sama dengan V0 dikali 1 ditambah alfa dikalikan delta T. V sama dengan 1 dikali 1 ditambah 6 kali 10 pangkat min 5 dikali 50. Maka V sama dengan 1 dikali 1 ditambah, ini dikalikan ya, 30, ini kan 10 pangkat min 300, berarti 300 dikali 10 pangkat min 5, ini sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3. V sama dengan 1 dikali 1 ditambah 0,03, itu V sama dengan 1 dikali 0,003 itu sama dengan 1,003. Jadi V sama dengan 1,003 ya, dari sini ya, 1 dikali ini tambah ini berarti 1,003 dikalikan 1 jadi 1,003 liter. Jadi volume bejana setelah dipanaskan adalah 1,003 liter. Kita lanjutkan ke contoh soal 6. Sebuah besi bervolume 1 meter kubik dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius. Jika massa besi pada suhu 0 derajat Celcius adalah 7.200 kg dan koefisien muai panjangnya 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, hitunglah volume besi. Nah, penyelesaiannya kita lihat diketahuinya. Volume awalnya 1 meter kubik dan gamanya sama dengan 3 alfa sama dengan 3 dikali 1,1 kali 10 pangkat min 5. Maka menjadi 3,3 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, massa jenisnya sama dengan 7.200 kg per meter kubik. Sedangkan delta T-nya sama dengan T akhir dikurangi T awal. Yaitu 1000 dikurangi 0 sama dengan 1000 derajat Celcius. Yang ditanyakan itu volume besi setelah dipanaskan. Kita jawab. Untuk menghitung pertanyaan seperti ini, yaitu volume besi setelah dipanaskan, kita gunakan persamaan V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. V sama dengan 1 dikali 1 ditambah 3,3 dikali 10 pangkat min 5 dikali 1000. V sama dengan 1 dikali ini ya di 3,3 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 1000, jadi 3,3 dikali 10 pangkat min 2. Maka ini P sama dengan ini dijumlahkan dulu ya. Ini jadi 3,3 dikalikan 10 pangkat min 2 kan jadi 0,033. Nah, ini dijumlahkan jadi 1,033. Jadi V sama dengan 1 dikali 1,033 menjadi V-nya sama dengan 1,033 meter kubik. Jadi volume setelah dipanaskan itu volume benda berubah, tetapi massanya tetap. Itu besarnya 1,033 meter kubik.
Kita lanjutkan ke pemuaian gas. Jika gas dipanaskan, maka dapat mengalami pemuaian volume dan dapat juga terjadi pemuaian tekanan. Dengan demikian, pada pemuaian gas terdapat beberapa persamaan sesuai dengan proses pemanasannya. Di dalam pemuaian gas ada beberapa proses, ada yang disebut yang pertama yaitu pemuaian volume pada tekanan tetap yang sering disebut istilahnya isobarik. Jika gas dipanaskan pada tekanan tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas itu. Secara matematik dapat dinyatakan bahwa V atau volume sebanding dengan T yaitu suhu. Atau secara lengkap dapat ditulis dalam bentuk persamaan berikut. Jadi untuk proses isobarik, persamaannya dapat ditulis V per T itu sama dengan tetap, atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kemudian proses pemanasan yang kedua yaitu pemuaian tekanan gas pada volume tetap. Kalau ini pada tekanan tetap, kalau ini pada volume tetap. Yang sering disebut istilahnya isohorik. Jika pemanasan terus dilakukan pada gas dalam ruang tertutup, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlak gas tersebut. Secara matematik dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu P sebanding dengan T. Atau secara lengkap dapat ditulis dalam bentuk persamaan berikut. P per T sama dengan tetap, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, ini persamaan untuk isohorik, yaitu yang volumenya tetap. Kita lanjutkan ke proses pemuaian yang ketiga, yaitu pemuaian volume gas pada suhu tetap atau sering disebut istilahnya isotermis. Jika gas dipanaskan dengan suhu tetap, tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas, maka dapat ditulis P sama dengan 1 per Pi, di mana diperoleh P dikalikan V sama dengan tetap, atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Jika pada proses pemuaian gas terjadi tekanan berubah, volume berubah, dan suhu berubah, maka dapat diselesaikan dengan persamaan hukum Boyle dan Gay-Lussac, yaitu P dikalikan V per T sama dengan tetap, atau P1 dikali V1 dibagi T1 sama dengan P2 dikali V2 dibagi T2. P ini tekanan mula-mula, V volume mula-mula, dan T ini suhu, di mana P ini tekanan satuannya di dalam atmosfer, V ini volume satuannya di dalam meter kubik, dan T ini suhu di dalam satuannya di dalam derajat Celcius atau Kelvin. Nah, P2 ini tekanan setelah dipanaskan, dan V2 yaitu volume setelah dipanaskan, T2 yaitu suhu kenaikan dari T1. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor dibagi tiga. Yang pertama yaitu secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi yaitu peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jumlah kalor yang dipindahkan per satuan waktu secara matematis dituliskan Q per delta T sama dengan H, ini ya lajunya, laju perubahan kalornya, sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Dengan H sama dengan jumlah kalor yang merambat tiap satuan waktu atau sama dengan laju aliran kalor dalam satuan joule per sekon. K itu koefisien konduksi termal, satuannya joule meter per sekon per Kelvin. A itu sama dengan luas penampang batang, satuannya meter persegi, dan L itu panjang batang, satuannya meter. Sedangkan delta T yaitu perbedaan suhu antara kedua ujung batang, satuannya Kelvin. Nah, ini contohnya perpindahan secara konduksi, yaitu terjadi pada zat padat. Jadi kalau kita memanaskan besi, misalkan kita panaskan, maka lama-kelamaan ini akan terasa oleh tangan ini panas. Itu artinya si kalor merambat atau berpindah secara konduksi. Nah, contoh perpindahan kalor secara konduksi yaitu batang logam dengan panjang 2 meter memiliki luas penampang 20 cm persegi dan perbedaan suhu kedua ujungnya 50 derajat Celcius.
Jika koefisien konduksi termal 0,2 kalori per meter sekon derajat Celcius, tentukan laju aliran kalor. Nah, pembahasannya kita lihat diketahuinya L-nya 2 meter, A-nya 20 cm persegi sama dengan di ke meter persegi kan 20 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. K-nya sama dengan 0,2 kalori per ms per derajat Celcius. Delta T-nya sama dengan 50 derajat Celcius. Yang ditanyakannya yaitu H. Kita gunakan persamaan H sama dengan K dikalikan A dikali delta T per L. K-nya 0,2, kemudian A-nya 20 dikali 10 pangkat min 4, delta T-nya 50 dan L-nya 2. Maka ini dikalikan 0,2 dikali 20 dikali 10 pangkat min 4 dikali 50 dibagi 2. Hasilnya H-nya yaitu 0,01 kalori per sekon. Kita lanjutkan ke perpindahan kalor yang kedua, yaitu secara konveksi. Peristiwa perpindahan kalor yang disertai perpindahan massa atau perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Laju kalor secara konveksi secara matematis dapat dirumuskan. H sama dengan H kecil dikali A dikali delta T. H besar itu sama dengan laju perpindahan kalor, satuannya joule per sekon. H kecil itu sama dengan koefisien konveksi termal, satuannya joule per sekon meter kuadrat Kelvin. A-nya sama dengan luas permukaan, satuannya meter persegi, dan delta T-nya yaitu perubahan suhu. Nah, contohnya itu saat kita memasak air, akan terjadi aliran pembirahan kalor dari air yang panas di bagian bawah, awalnya kan yang panas ini di bagian bawah, dengan air yang dingin di bagian atas wadah. Jadi berputar ini ke sini, sehingga air menjadi panas semuanya. Ini contoh daripada konveksi. Kita aplikasikan ke contoh soalnya, yaitu secara konveksi. Suatu fluida dengan koefisien konveksi termal 0,01 kalori meter sekon meter derajat Celcius memiliki luas penampang aliran 20 cm persegi. Jika fluida tersebut mengalir dari dinding yang bersuhu 100 derajat Celcius ke dinding lainnya yang bersuhu 20 derajat Celcius dan kedua dinding sejajar, berapakah besar kalor yang dirambatkan? Kita bahas. Kita lihat diketahuinya. Hanya sama dengan 0,01 kalori per meter sekon derajat Celcius, A-nya sama dengan 20 cm persegi dirubah ke meter persegi menjadi 20 kali 10 pangkat min 4. Delta T-nya sama dengan 100 dikurangi 20 yaitu 80 derajat Celcius. Yang ditanyakannya H. Jawabnya H sama dengan H dikali A dikali delta T. H-nya yaitu 0,01, A-nya 20 kali 10 pangkat min 4 dan delta T-nya yaitu 80. Maka ini dikalikan 0,01 dikali 20 dikali 80 jadi 1,6 dikali 10 pangkat min 3 kalori per sekon. Kita lanjutkan ke perpindahan kalor yang ketiga, yaitu radiasi. Radiasi yaitu peristiwa perpindahan kalor tanpa zat perantara, disebut dengan radiasi ya. Besar laju aliran kalor secara matematis dirumuskan delta Q per delta T sama dengan E atau emitivitas bahan dikali to ini yaitu tetapan Boltzmann dikalikan A yaitu luas dikali T pangkat 4. Dengan Q itu sama dengan kalor yang dipancarkan satuannya joule dan T suhu mutlak satuannya Kelvin, E itu emisivitas bahan. Kemudian to ini sama dengan tetapan Boltzmann sudah ketetapan yaitu 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter Kelvin. A luas penampang benda satuannya meter persegi. Contoh daripada radiasi kita misalkan momen api unggun ya kalau camping ini api. Nah kemudian kita tangan di sini pada jauh ya, tapi kita merasakan panas ini karena adanya radiasi. Contoh yang sering kita rasakan adanya perpindahan kalor secara radiasi yaitu cahaya matahari ya. Kalau pada siang hari kita akan merasakan panas. Maka itu contoh dari salah satu perpindahan kalor yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Sebuah lampu pijar
Menggunakan kawat wolfram dengan luas 10 pangkat min 6 meter persegi dan emisivitasnya 0,5, bila bola lampu tersebut berpijar pada suhu 1000 Kelvin selama 5 sekon dan toknya ini sudah ketetapan ya. Kita diminta menghitung jumlah energi radiasi yang dipancarkan. Nah, kita hitung dengan diketahui dulu A-nya 10 pangkat min 6 meter persegi, E-nya 0,5, T-nya 100 dan T ini T suhu ya. Kemudian T waktunya sama dengan 5 sekon dan T-nya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Yang ditanyakan yaitu energi atau delta Q. Delta Q per delta T, jadi kita gunakan persamaan ini ya, sama dengan E dikalikan TO dikalikan A dikalikan T pangkat 4. Maka ini kan ditanyakan ya, delta T dan delta T-nya pindah ke sini, jadi kali. Maka delta Q sama dengan E dikalikan TO dikalikan A dikali T pangkat 4 dikali delta T. E-nya 0,5, TO-nya sudah ketetapan 5,67 kali 10 pangkat min 8, A-nya 10 pangkat min 6 dan T-nya ini T suhunya itu sama dengan 1000 dipangkatkan 4, kemudian delta T-nya waktunya yaitu 5. Maka ini dikalikan hasilnya yaitu 14,175 kali 10 pangkat min 2 Joule. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai pemuaian dan perpindahan kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.